Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa. Jelang akhir pekan kita akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan yang kami hadirkan di sini. Kami punya dua topik dan ini dua-duanya berhubungan dengan kehidupan kita, terutama topik yang pertama berhubungan dengan Anda yang punya hak pilih, yang punya suara di 269 daerah yang nanti tanggal 9 Desember akan memilih calon kepala daerah yang baru. Itu topik yang pertama. Yang kedua kita akan bicara juga hubungannya sama kita tapi spesifiknya Jakarta. Soal kartu Jakarta Pintar dengan berbagai problematikanya. Karena ada perubahan sistem, ada yang bingung, ada yang merasa berhak menerima tapi belum menerima. Mari kita perbincangan itu di belakang. Sebelum kita bicara mengenai 9 Desember, hari yang amat penting bagi 269 daerah tadi, kami ajak Anda untuk menyimak tayangan yang sudah kami siapkan. Bicara terutama soal hal-hal yang bisa dikatakan anomali. Ada calon tunggal, tepatnya di 12 daerah, plus satu daerah yang sama sekali nggak ada calon yang mau maju. Berikut adalah yang sudah kami siapkan. Setelah melakukan rekapitulasi daftar nama calon kepala daerah, KPU menyatakan sudah ada 810 calon kepala daerah dari 269 daerah yang tersebar di Indonesia terdaftar untuk ikut serta dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015. Jumlah ini didominasi calon yang didukung oleh parpol yang mencapai 654 pasang, sedang sisanya 156 pasang memilih jalur perseorangan. Tercatat 14 daerah memiliki calon tunggal, yakni Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Kota Tidore, Kepulauan Maluku, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Kabupaten Serang, Banten. Sementara belum ada satupun calon yang mendaftar di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Munculnya calon tunggal di sejumlah daerah disinyalir terjadi karena banyak pasangan yang enggan bersaing dengan para petahana. Mereka dianggap sudah memiliki basis massa yang kuat dan punya kans yang lebih besar untuk bisa memimpin daerahnya. Ada lagi yang memilih tak mencalonkan karena persyaratan dari KPU yang cukup rumit, apalagi untuk partai yang sedang dilanda sengketa. Pasalnya, peraturan KPU mengharuskan calon diusung oleh kedua kubu yang bertikai. Partai Golkar misalnya terancam tak bisa ikut pilkada di 43 daerah. Tentu ada resikonya. Daerah dengan calon tunggal harus segera menemukan calon lain untuk bertanding jika tak ingin jabatan pemimpin wilayah diduduki oleh pejabat sementara hingga 2017 nanti. Jadi pertanyaannya, pilih mana? Calon tunggal atau calon boneka? Tim Liputan iNews TV memberitakan. Kalau Anda bersama dengan kami di Talk to iNews hari Selasa lalu, ini adalah yang kami sempat singgung dan berlanjut ke hari ini karena ternyata kondisinya belum berubah. Waktu itu kami mengundang Mas Arief Budiman, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, dan menyampaikan saat kami undang ada 7 daerah yang calon tunggal, kemudian ternyata hasil akhirnya 14, tapi per sore tadi 12 daerah lah yang masih memiliki calon tunggal, jadi masih kurang dari kuota minimal 2 pasangan calon. Kemudian satu daerah tetap Bolaang Mongondo Timur di Sulawesi Utara yang belum sama sekali punya calon yang mau maju. Itu kalau bicara soal calon-calon yang kurang dari kuota. Tapi sebetulnya di sisi lain ada daerah yang calonnya banyak banget, paling banyak itu adalah 9 pasangan calon. Kemudian ada juga yang pasangan suami istri misalnya. Nah ini kan dinamika pilkada yang
luar biasa. Mari kita pertama ke Mas Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta. Malam, Tina. Nyambung ya dia, pemain berlanjut ya, karena selalu juga Mas Hanta. Karena memang belum tuntas kan diskusi. Betul, karena belum tuntas. Lalu Pak Sony sebagai Dirjen Otonomi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, dan Mas Arief, jadi pemain lanjutan juga. Mari kita pertama mengupdate ke Mas Arief soal sampai per sore tadi berapa sebetulnya jumlah pasangan yang sudah daftar di total 269 daerah yang akan ikut pilkada 9 Desember nanti. Yang sudah fix masuk datanya ke kita 829 pasangan, kemudian 16 pasangan kita verifikasi dari sore sampai dengan malam ini selesai mungkin jadi total kurang lebih 845 pasangan calon kepala daerah. Waktu itu kita masih 430 pasangan ya Mas? Oh ya, masih hari pertama itu. Jadi dari hari pertama sampai sekarang langsung 2 kali lipat. Dan di antara pasangan itu ada 145 calon, ya. jadi individu itu berstatus petahana. 145 orang 45 orang. yang petahana. Ya, baik atau dia kepala incumbent daerah atau maupun pejabat. wakil kepala daerah. Baik, mari kita bedah lagi datanya. Dari data itu kan kalau yang kita sebutkan 12 daerah yang masih calon tunggal, 1 daerah yang sama sekali nggak ada calon. Yang pasangannya kuota minimal, yang 2 pasang calon berapa banyak daerah Mas? Yang jumlah pasangannya 2 itu 83 daerah. 83 daerah, baik. Yang jumlah pasangannya antara 3 sampai 4 itu 146. Kemudian ada 22 daerah yang jumlah pasangannya antara 5 sampai 6. Kemudian lebih dari 6 pasangan itu ada 5 daerah. Cuma 5 daerah. Ya. Saya pengen tahu daerah mana aja sih Mas? Yang lebih dari 6 pasang itu yang rame, keroyokan, banyak mau maju. Saya belum buka data nama daerahnya ya. Baik, tapi yang paling data banyak, kuantitatifnya itu. Yang paling banyak adalah tetap di Pematang Siantar. Pematang Siantar di itu ada Sumatera 9 pasangan calon. Utara ya. Dan dari total pasangan calon itu jumlah pasangan calon perseorangan ini ketika datanya masih 827 ya, itu ada 157 calon diusung perseorangan melalui jalur perseorangan, 670 melalui jalur partai politik, jadi masih mendominasi dari jalur partai politik. Kemudian calon kepala daerah laki-laki 769 orang, calon kepala daerah perempuan itu ada 58. Calon kebanyakan pasti sebagai wakil ya. Ya, calon Bu Risma diantaranya yang jadi calon wakil kepala daerah itu 761 laki-laki, calon wakil kepala daerah perempuan itu 66. Oke, berarti perempuan kira-kira masih sekitar 10%-an ya, kalau dibandingkan dengan laki-laki. Di bawah 10% persentase. Kalau dilihat dari titik yang berseberangan, yang ini nggak ada calon sama sekali atau kurang dari kota, yang ini yang paling banyak. Yang paling banyak itu cuma 5 daerah, yang nggak ada sama sekali calonnya 1 daerah, yang kurang dari 2 ada 12 daerah. Jadi ternyata lebih banyak orang yang nggak nafsu jadi kepala daerah di beberapa titik. Tapi yang paling dominan adalah si pasangan 3-4. Mas Hanta, saya ke Mas Hanta dulu. Kan kemarin udah disinggung ya, bagaimana sebenarnya solusi untuk daerah-daerah ini. Sementara kalau dari sisi waktu, ini kayak nggak mungkin deh kemudian diada-adain calon dengan waktu yang terbatas, seperti kemudian dugaan kita bahwa kayaknya nggak mungkin ada calon tambahan untuk daerah-daerah yang kita singgung kemarin. Ya, tadi Mas Arief bilang yang 2 pasangan ada 83. Nah, dalam proses seleksi ini juga berpotensi kalau misalnya salah satu di antara 2 pasang itu tidak lolos secara administratif. Jadi itu ada potensi bertambah, meskipun kita berharap berkurang, bahkan semuanya ada. Tapi tadi saya lihat di prolog kita, dialog kita malam hari ini, antara pasangan tunggal versus pasangan boneka. Calon tunggal, calon boneka. Itu sama-sama kemunduran demokrasi. Kita tidak menginginkan calon tunggal, tapi kita tidak, kalau calon tunggal kan tanpa kompetisi. Demokrasi tanpa kompetisi. Kalau dengan calon boneka, itu kompetisi seolah-olah. Tidak ada kompetisi juga. Kompetisi ala-ala ya? Iya, meskipun secara secara hukum, mungkin secara aturan sah-sah saja. Karena syarat di dalam undang-undang itu bisa diselenggarakan pilkada, minimal harus 2 pasangan. Tetapi secara substansi demokrasi itu kemunduran. Kemunduran mengapa? Karena kita berharap dengan sisa tinggal 3 hari ya, kalau istilah Pak Dirjen itu 3-3-3 formulanya. 3 masa pendaftaran, 3 sosialisasi lagi, kemudian 3 perpanjangan. Nah, harapan kita tentu di 3 terakhir ini, 3 perpanjangan ini, 3 hari ini akan bertambah.
Kalau saya melihat ada 3 kemungkinan. Satu, akan bertambah betul, tidak tunggal, tapi satu betul-betul karena dinamika politik yang cukup kencang, kemudian partai mulai membangun konsolidasi, ada komitmen dari partai, muncullah kandidat petarung baru yang sesungguhnya, memang bertarung gitu. Dan saya berharap yang pertama ini terjadi. Yang kedua, bisa jadi menjadi 2 calon, tapi akan muncul hasil negosiasi, kompromi, dan komunikasi antar partai politik akan muncul calon boneka. Yang ini yang tidak kita hendaki. Meskipun sah-sah saja akan tetap tersangka ya Pak Arief ya. Kemudian yang ketiga, tetap persis seperti ini, status quo tidak ada. Nah ketika yang 3 ini muncul, nah ini problem. Apakah kalau berdasarkan PKPU kan karena di undang-undang itu tidak diatur, kalau tidak syarat untuk diadakan pilkada itu harus 2. Nah kalau ternyata tidak diperpanjang 3 hari. Setelah itu tidak diatur lagi oleh undang, oleh PKPU berarti dilanjutkan di 2017. Nah ini yang problematik karena PLT-nya akan sangat lama sekali. Solusinya ya saya mungkin wacananya banyak. Salah satunya terobosan lewat Perpu. Meskipun kita berharap akan ada yang baru, kalau lewat Perpu nanti ada alternatif banyak. Apakah nanti bisa konfirmasi ke Pak Dirjen dari pemerintah. Apakah misalnya semacam referendum itu setuju dan tidak setuju dengan nama si A misalnya. Gitu. Tetapi ini juga tidak kita inginkan tentunya. Yang kedua, bisa jadi kita akan mengundurkan waktu, misalnya solusinya. Mengundurkan waktunya tidak sampai 2017, tapi 2016 awal, jadi tidak terlalu lama PLT-nya, atau yang lain-lainnya. Ini kalau publik yang awam merasa kenapa sih pusing amat, kenapa calon mesti 2, ini bukan soal mau tidak mau, tapi aturannya yang memang tidak memberikan ruang untuk satu calon. Jadi kalau merujuk pada undang-undang, maka calonnya minimal mesti 2. Nah, sekarang kita bicara pada kondisi yang nyata. Tadi kan Mas Hanta sudah bilang bahwa kita bicara kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga adalah jika sama sekali nggak ada calon petarung beneran ataupun ala-ala ataupun bohongan gitu ya. Kita akan tanya sama Pak Dirjen, nanti kalau yang terjadi ketiga, kemelut ini akan diapain sama pemerintah? Apakah kemudian seperti diantaranya usulan dari teman-teman pengamat seperti Mas Hanta, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetap di Talk to iNews. Itu yang kita khawatir ya Mas ya.